dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini ya. Alangkah baiknya sebelum kita mengikuti konseling kelompok ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan anak-anak semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak semua sudah ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Belum. Dengar kata konseling pernah? Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu kegiatan yang ada dalam layanan bimbing dan konseling, yang mana tujuan dari konseling kelompok kita ini untuk melatih anak-anak semua dalam berkomunikasi, dalam mengajukan pendapat. Jadi selama kegiatan kita ini nanti anak-anak dilatih untuk berani gitu mengajukan pendapat. Dan juga selama kegiatan konseling kita ini, apa yang kita bicarakan hanya kita di sini saja yang mengetahuinya. Anda tidak boleh menceritakan di luar setelah kegiatan ini berakhir. Baik Anda mau menceritakan sama teman Anda ataupun siapapun, intinya di lain kita berlapan ada di ruang ini ya. Iya, Bu. Oke, Ibu juga berharap keaktifan Anda dalam selama kegiatan konseling ini berlangsung. Keaktifannya dalam menyampaikan apa pembahasan kita nanti. Dan selama dan cara pelaksanaan konseling kita ini yaitu nanti Anda semua yang minta untuk menyampaikan permasalahannya secara satu persatu bergantian gitu. Permasalahannya yaitu permasalahan pribadi yang Anda rasakan, baik permasalahan yang Anda lagi alami sekarang di sekolah ataupun kayak misalnya permasalahan di rumah gitu juga boleh. Yang penting itu permasalahan pribadi Anda. Paham dari yang sudah Ibu jelaskan? Anda semua sudah pada kenal dengan satu sama yang lainnya? Belum. Berarti ini dari kelas-kelas yang berbeda ya? Iya, Bu. Oke, kita perkenalan dulu ya. Oke, baik, di dalam perkenalan ini Ibu ada namanya rangkaian nama, di mana rangkaian nama ini Anda menyebutkan namanya lalu diikuti oleh teman di sampingnya. Begitu. Paham? Bisa dipahami? Oke. Kita mulai ya dari yang Anda sebelah kanan. Saya perkenalkan, nama saya Fitri. Fitri, saya Meli. Fitri, Meli, saya Bella. Fitri, Meli, Bella, perkenalkan saya Aca. Fitri, Meli, Bella, Aca, saya Adel. Fitri, Meli, Bella, Aca, Adel, saya Rana. Fitri, Meli, Bella, Aca, Adel, Rara, nama saya Abel. Fitri, Meli, Bella, Aca, Adel, Rara, April. Perkenalkan, nama Ibu Nadia Nensi sebagai pimpinan kelompok dalam kegiatan konseling kelompok kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini, Ibu ada SDK dulu nih untuk Anda semua, biar Anda semangat untuk mengikuti konseling kelompoknya. Mau duduk aja atau berdiri? Boleh. Duduk aja. Baik, kita duduk aja ya. Jadi nanti Ibu akan menyebutkan instruksinya. Anda dia gini, SDK-nya botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Mau percobaan dulu atau langsung mulai? Percobaan. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Oke, kita mulai ya. Kita coba mulai. Oke, kita mulai ya. Botak, batu, batik. Batik, batu, botak, 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 batik. Batu. Kita ulang lagi ya. Kayaknya Anda kurang konsentrasi nih. Konsentrasi ya. Kita pelan-pelan aja dulu. Nanti dari pelan-pelan baru Ibu cepatin nadanya. Botak, batu, batik. Botak, batu, batik. Batu, batu, botak, batik, batik, batu, botak.
batik, batuk, botak, batuk, botak, batik. Oke. Baik, kita mulai ya. Ananda sudah siap mengikuti kegiatan konseling kelompoknya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi dari Ibu minta dari Ananda semua menyampaikan permasalahannya tentang yang sedang dialaminya nih sekarang. Siapa yang mau duluan? Saya itu, Ya boleh, Fitri. saya itu sampai sekarang tuh masih kepikiran gitu Bu, karena waktu saya SMP itu saya tuh pernah dibully gitu Bu. Jadi sampai sekarang tuh kayak masih terngiang-ngiang itu masalahnya gitu Bu. Oh, jadi permasalahan Fitri dibully gitu ya, masih terngiang-ngiang. Oke. Yang lain? Ya, Aca tadi ya. Iya Bu. Saya malas Bu, kadang baru tugas tuh kayak malas aja gitu Bu. Tapi harus dikerjain tapi malas gitu. Jadi masalahnya malas. Oke. Aca permasalahannya malas ya dalam mengerjain tugas. Ada lagi? Saya Bu, saya ini tidak bisa memilih waktu Bu dalam mengerjakan tugas. Kalau mengerjain waktu ya. Contohnya seperti apa? Kadang kalau misalkan ada tugas itu Bu, nggak langsung saya kerjakan kayak nanti tunggu beberapa hari gitu. Terus itu ternyata setelah ditunda-tunda ada tugas yang lain yang mengakibatkan tugas itu bertumpuk. Oke, berarti sering menunda tugas. Ya, yang lain ada lagi? Saya Bu, Oh ya, Sarah. Bu, kalau saya tuh misalnya dikasih uang jajan bukan Bu, terus saya tuh boros gitu Bu, kadang belum sampai waktunya saya sudah habis duluan uangnya gitu. Berarti Lara boros dalam mengatur uang keuangannya begitu. Oke. Yang lain Nanda? Malu di depan umum. Malu untuk berbicara di depan umum gitu. Jadi kalau ada apa? Kalau saya Bu, ini Bu, masalah apa ya, kayak takut sama dengan takut kayak takut menyampaikan gitu, takut menyampaikan apa nih Pendapatnya gitu. Jadi juga sama kayak ada permasalahannya malu dan takut untuk menyampaikan berbicara atau menyampaikan di depan umum. Oke, baik. Tadi Anda semua udah menyampaikan nih kan permasalahannya. Saya ini belum nih Bu. Oh iya, ibu lupa. Siapa tuh namanya? Bella. Bella. Kalau saya sedang lingkungan baru. Oh, sudah beradaptasi ya dengan lingkungan baru. Udah semua nih Ananda? Sudah ya. Oke, udah semua kan tadi udah menyampaikan nih permasalahannya secara satu persatu. Jadi kita sepakati dari yang sudah Anda sampaikan permasalahan yang mana yang mau kita bahas nih? Masalah kayak dengan waktu itu. Permasalahan Meli tadi ya. Boleh ulangi lagi permasalahannya? Jadi saya tuh Bu tidak bisa memanajemen waktu. Jadi kalau misalkan dikasih tugas PR juga sama guru hari Selasa itu nggak langsung saya kerjakan Bu, kayak saya tunda dulu beberapa hari. Dan ternyata setelah saya tunda beberapa hari itu datang tugas yang lain yang mengakibatkan tugas saya itu bertumpuk. Jadinya ketika tugas sudah bertumpuk saya tuh bingung mengerjakan mana dulu gitu kan Bu. Pas udah mepet sama deadline-nya, jadinya tuh kayak saya jadi buat tugasnya tuh kayak asal-asalan gitu Bu. Oke, jadi waktu mengerjain tugasnya gitu ya, karena kalau dekat deadline gitu, jadinya nggak fokus ngerjainnya gitu. Oke, kita sepakat ya ambil permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bella. Oh ya Meli, maaf ya, Ibu masih kurang hafal nama-nama dan semua. Oke, baik. Kita sepakat mengambil permasalahan oleh Meli tentang manajemen waktu. Tadi Meli juga menyampaikan kalau dia sering menunda tugas gitu, terus pun mengerjakan tugasnya juga waktunya udah mepet deadline gitu. Jadi menurut Anda semua yang ada di sini nih, kalau kita sering menunda tugas seperti yang Meli sampaikan tadi, apa dampaknya untuk Anda semua? Jadi kayak ini Bu, apa ya, kan jadinya ngerjainnya kayak begadang-begadang Bu, ini juga jadi sakit lah gitu, kayak kurang tidur terus kayak di kelas ngantuk Bu gitu. Oke,
bela karena waktu itu karena banyaknya tugas saya bingung mau dari mana, akhirnya nggak ada yang saya kerjakan dan saya memilih untuk tidak masuk untuk menghindari tugas itu. Berarti sama ya kayak yang disampaikan oleh Bella tadi. Iya Bu. Ya saya seperti itu. Oh, berarti nggak mau masuk juga gitu kalau saingan banyaknya tugas gitu. Iya. Yang lain ada juga kayak gitu. Oh, enggak. Kalau menurut ini ada. Kalau menurut saya ya dampak dari tidak menjalankan tugas itu dampaknya malah ke diri sendiri sih Bu, kayak dari begadang, pola tidur jadi nggak teratur, terus juga makannya jadi nggak teratur, misalnya kayak yang dilihat teman-teman tadi juga kan dia jadi kayak malas masuk ke sekolah. Jadi kalau misalnya mulai waktunya tuh kurang terhadap tugas, ya itu dampaknya lebih ke diri sendiri aja sih Bu. Menurut aja bagaimana? Sebenarnya kurang lebih sama juga ya, tapi kalau kita nggak bisa manajemen waktu terus sama tugas itu makin males Bu, kayak teman-teman juga tadi berarti kan gitu, terus ya berdampak juga sih. Oke, Anda semua sudah tahu nih apa dampaknya kan dari jika Anda tidak manajemen waktu dengan baik, terus sering menunda tugas juga. Nah, untuk mengatasi dampak tersebut, bagaimana solusinya biar anak-anak tuh nggak menunda tugas lagi gitu? Bagaimana solusinya menurut anak-anak? Ya, boleh ada? Ya, biasanya kan tugas kan dikasih waktu kayak 1 minggu kan Bu, paling lama ya, paling cepat mungkin 2-3 hari. Biasa kalau misalnya saya dikasih waktu 1 minggu itu biasa kayak saya tidak akan menunda tugas itu kayak sampai batasnya 2 hari atau 3 hari. Jadi paling lama 3 hari itu mungkin hari satu juga mungkin lebih capek. Jadi saya paling lama tuh kayak waktu di 3 hari tugas itu akan saya kerjakan enggak. Jadi kan tugas yang baru masuk otomatis kan bakal datang lagi nih di mata pelajaran yang lain. Jadi saya bakal ngasih waktu di batasnya 3 hari. Jadi selama 3 hari itu jadi tugas itu selesai, jadi tugas yang lain masuk, jadi bakal dikerjakan lagi. Jadi itu diatur lagi gitu. Jadi kayak 3 hari gitu paling lama dan jangka waktunya gitu. Oke, Gitu saya saya juga ngasih tengah waktunya gitu ya? Iya, tidak dengan waktu. Kalau saya bukan pagi, kan baru dikasih tugasnya kan di pagi kita buat. Habis itu kita mau sekolah pasti udah ada istirahatnya gitu. Jadi malamnya itu kita langsung kerjakan karena malam karena dia itu kan masih fresh kan otaknya dan masih materi-materinya masih nyantol nih Bu. Jadi kayak bisa dikerjakan lagi gitu kan. Jadi kayak nggak kayak apa ya kayak lupa kemarin ngapain ya gini. Kalau lupa ya materinya. jadi kalau malam kan jadi kita nggak lupa sama materi yang tadi Pas kita belajar di sekolah.
Kalau misalnya buat tugas ini udah nggak bisa dibuat hari itu ataupun besoknya, diusahakan dibuat karena yaitu biar materi apa yang sudah dikasih sama guru tadi kalau itu kita tidak cepat lupa gitu loh Bu, materinya, terus biar lebih mudah juga untuk mengerjakan tugasnya. Terus tuh kalau misalnya bisa sekaligus pun kalau bisa langsung dibuat semua gitu buat kalaupun mau berjarak jangan terlalu jauh jarak harinya biar tugas yang lainnya itu tidak tertunda gitu Bu. Oke, jadi rata-rata ibu dengar nih hampir sama lah ya ini solusinya menurut anda semua, kayak mengerjakannya di kayak malam ataupun dikasih tentang kayak misalnya untuk ini 2 hari atau apa gitu ya, biar tugasnya itu nggak numpuk nih solusinya gitu. Nah, jadi tadi ini kita kan udah membahas nih tentang pertama tentang dampaknya apa, satu solusinya juga. Nah, jadi manfaatnya apa nih untuk anda semua? Kalau misalnya kita memanajemen waktu, ya boleh. Siapa yang mau duluan? Ya, Meli. Ya, mungkin dari solusi-solusi yang tadi itu bisa ibu kalau misalnya mengerjakannya itu lebih awal gitu kan Bu, jadi kayak dalam tugas itu nggak asal-asalan gitu. Kalau misalnya mengerjakannya asal-asalan itu kan kayak banyak yang salah gitu Bu. Jadi kalau misalkan waktunya masih lenggang, masih panjang itu kayak mungkin lebih ngerjain itu kayak lebih serius lagi, lebih dicari lagi jawabannya yang benar-benar. Ya, boleh. Mungkin manfaatnya kayak yang dibilang sama Abdul tadi Bu, kalau habis pulang terus soalnya udah ada break mungkin benar masih fresh, masih benar-benar ingat, jadi kita nggak apa ya nggak terdistract sama hal lain gitu. Jadi masih jawabannya tuh masih apa ya kan kayak masih lurus aja gitu, Masih ada gitu ya pelajarannya. ada materi yang harus diajarin. Ya, bagus aja. Ada lagi yang lain? Saya Bu, Ya, boleh lah. ada manfaatnya tuh mungkin dari solusi-solusi tadi ya kita jadi kayak mengurangi penundaan tugas, terus jadi kita nggak ini Bu, nggak apa namanya nggak stres lah mengerjakan tugas ini belum karena kan kita tadi solusinya udah berusaha untuk menggunakan waktu dengan baik untuk mengerjakannya. Nah kemudian manfaatnya juga kita bisa mengerjakan tugasnya itu dengan baik, tidak hanya sekedar asal-asalan buatnya itu. Oke, bagus Sarah. Ayo boleh apa? Kalau dari saya Bu, jadi kita kayak mengurangi kalau kayak gitu kan apa sih solusinya yang disampaikan tuh dia jadi kayak mengurangi apa ya, mengurangi kayak beban itu jadi kayak nggak kayak gitu kayak diangkat terus jadi nggak bener kayak udah kayak jalan santai gitu kan Bu. Habis itu kayak itu juga bisa kan katanya kan udah kan bisa kita bisa jadi bisa jadi kita bisa ini kayak di jadinya tadi. Oke, bagus April. Ayo boleh. Manfaatnya dari saya itu biasanya saya tahu misalnya bagus keterangan hari itu misalnya tugas dibuat lagi juga dan jadi masih fresh dan masih tahu ilmunya. Jadi yang namanya kayak menurut tugas itu enggak, jadi karena ya aku tahu kok jawaban dari tempat belajar itu harus dikerjakan. Jadi kita kayak kalau misalnya pelajar ini tahu jawabannya istilahnya lebih mood mengerjakan yang buruk gitu. Jadi dikerjakan lagi juga tidak ada lagi menurut tugas bahkan sampai dampak buruknya ke saya sendiri yang sampai nggak mau masuk karena belum terjadi gitu. Oke, bagus. Ya, kalau bagi saya manfaatnya itu yang betul yang dikatakan teman-teman tadi Bu, kalau kita mengerjakannya tuh waktu hari itu juga kalau misalnya nggak hari itu kita bisa ngerjain besoknya atau besoknya lagi. Kalau misalnya sekiranya kita lupa, kita masih bisa bertanya-tanya sama teman-teman yang lain. Bagus Fitri. Kalau menurut saya manfaatnya itu juga manfaatnya buat banyak manfaat itu jadi kita jadi disiplin gitu Bu. Jadi kayak bisa ngatur waktunya, jadi kita tahu kalau misalnya tugasnya ini berat atau susah mungkin bisa dikerjakan terlebih dahulu. Jadi
Oke, Anda semua sudah menyampaikan nih kan tentang dampaknya apa, solusinya juga sudah tahu, dan manfaatnya juga apa untuk Anda semua. Jadi ada yang mau ingin ditanyakan lagi mengenai manajemen waktu ini? Tidak, Bu. Oke, sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Oke, ada yang bisa menarik kesimpulan dari tentang manajemen waktu kita bahas tadi, dari manfaatnya itu, solusinya yang sudah kita bicarakan tadi? Ya, boleh dari Mei sendiri ya. Jadi dari teman-teman tadi, pendapat teman-teman tadi, jadi kalau dampak dari manajemen tugas itu banyak ya, kayak mengalami tugas dalam itu. Kalau kebanyakan pekerjaan kita bisa sakit, gitu. Terus itu kalau manajemen tugas itu membuat tugas kita menjadi bertumbuh, jadi lebih banyak lagi, gitu. Terus kadang kalau misalnya udah pusing, udah stres gitu, akhirnya aku memilih untuk tidak masuk. Nah, jadi solusinya untuk agar itu tidak terjadi itu ketika ada PR, alangkah baiknya langsung dikerjakan. Kalau mungkin selama masih capek itu kan, Bu, karena baru pulang sekolah malamnya, karena kan kalau masih hari itu juga materinya itu kayak masih ingat gitu kan, Bu. Tapi kalau udah besok ini udah lupa gitu kan. Jadi mungkin itu. Oke, kesimpulan yang dari Mei disampaikan itu kayaknya kita tuh tidak boleh menunda tugas gitu ya, karena berdampak juga untuk diri Anda sendiri. Terus jadi nanti Anda juga menghindari untuk tidak masuk karena tidak menjalankan tugas gitu ya. Nah, sepertinya kegiatan konseling kita ini bisa kita akhiri. Jadi Ibu mau tahu nih apa kesan dan pesan Anda selama mengikuti konseling kelompok kita ini? Siapa yang mau menyampaikan terlebih dahulu? Oke, boleh April? Bu, jadi pesan saya dalam konseling kali ini, jadi kita tahu harus bagaimana dalam menangani kayak kita mengisi waktu agar tugas itu tak bertabrakan gitu. Dan pesan saya mungkin ke depan lagi bisa berapa lagi konseling ini. Oke, bagus. Ada yang mau lagi? Oh iya, boleh aja. Pesannya jumpa baru, karena kan beda-beda kelas, jadi dapat kenalan teman-teman baru kan, kami berbicara walaupun masih malu kadang. Dan itu juga buat pesannya mungkin yang disampaikan tadi bisa saya terapkan sendiri untuk diri saya juga. Bagus aja. Ayo boleh Fitri. Saya setuju pada jasa, jadi saya tuh kayak misalnya teman orang gitu. Terus saya juga udah tahu gitu kan, kayak selama ini kan banyak nih dari kita yang menunda-nunda tugas, jadi saya tuh jadi tahu gitu gimana cara memanage waktunya gitu. Terus saya harap konseling kelompok ini dapat diadakan lagi. Saya itu Ya boleh, menurut Meli bagaimana? pesan-pesan dalam melaksanakan kegiatan ini tuh saya setuju sama yang dikatakan teman-teman. Dengan adanya kegiatan ini kita bisa saling mengenal satu sama lain, karena kan nggak saling kenal gitu, karena dari kelas yang berbeda. Terus itu juga membuat saya lebih berani berbicara dan berpendapat di depan orang yang baru dikenal gitu kan, Bu. Terus itu juga kayak apa, manfaat atau solusi yang diberikan sama teman-teman tadi itu kayak bisa saya terapkan gitu. Terus itu semoga juga kegiatan ini bisa dilakukan lagi. Oke, Meli. Iya boleh aja. Sebenarnya saya